Pembuktian mungkin bukan kata yang bisa merangkum perjalanan Inul Daratista. Ia mampu menjadi dirinya saat ini karena ia eksis lewat beragam faktor yang di kemudian hari saling terhubung. Kerja keras, keberuntungan, dukungan, bahkan keputusasaan tampaknya terangkum sebagai energi yang membawa Inul ke titik penting karirnya. Inul pernah dipandang sebelah mata, tapi pernah pula diberi harga sedemikian tinggi hingga terasa tak masuk akal untuk penampilannya di sebuah acara. Mungkin kalau dengar gosip Inul itu honornya mahal, bisa juga iya. Tapi bisa juga enggak, karena beberapa waktu itu pernah saya menerima honor besar juga, karena dari honor di kampung 1 juta di Jakarta pada tahun 2002 itu saya sudah menerima honor 100. Di masa kebangkitannya setelah kontroversi dan polemik berkepanjangan, peristiwa yang membawa Inul ke pusaran isu tetap mewarnai. Ia misalnya dikabarkan berkonflik dengan manajer pertamanya hingga akhirnya mereka pisah kongsi. Tapi bagian paling menantang dari itu semua adalah ancaman pencekalan yang sulit diprediksi kapan berakhirnya. Itulah yang mendorong Inul memikirkan usaha selain menyanyi. Titi Puspa, orang yang kemudian dirasakannya seperti ibunya sendiri di Jakarta, adalah orang pertama yang dimintai nasihat tentang hal itu. Dari sinilah gagasan berbisnis karaoke bermula. Ya itu, saya nggak punya apa-apa, saya udah nggak kerja. Ya, nggak punya apa-apa, kamu punya apa? Ya uang saya kan sudah banyak buat ini urusan ini. Lainnya punya, ya cuman rumah. Itu rumah itu. Rumahnya itu kenalkan sama bank siapa? Ya bank siapa aja. Baru saya ngomong, masukkan ke bank, nah nanti dari situ kamu bisa usaha. Percaya, jalan itu bukan cuma satu, ya. Banyak jalan menuju ke cita-cita. Akhirnya saya beli dan saya bilang saya tidak bisa mengolah ini karena saya baru nol banget untuk bisa berbisnis ini. Tapi mungkin ini jalannya. Akhirnya saya bilang, Eyang, ada orang jual ini. Oh ya itu mungkin, tidak apa-apa. Tapi kamu lanjutin aja sambil jalan, Dok. Itu. Kok saya nyanyi toh, yaudah saya nyanyi tuh gali lubang tutup lubang aja gini. Kayak disuntik gitu aja gitu. Itu ceritanya dari satu karaoke hingga sekarang sudah lebih di atas 100. Dan pegawai saya sekarang kalau dihitung total keseluruhan hampir 9.000 karyawan kalau keseluruhan. Tenggelam dalam bisnis karaoke, belajar dari nol, Inul sempat beberapa waktu tak menonjol sebagai penyanyi. Tetapi ia tetap berusaha menjaga ritme. Penampilannya sudah jauh lebih matang. Tapi di sisi lain, Inul juga kesepian di rumahnya sendiri. 12 tahun pernikahan dengan Adam Suseno, tak kunjung dikaruniai anak. Sejumlah usaha dilakukan, tapi nihil. Hidup mapan, usaha jalan, rumah besar, dan popularitas lebih dari cukup. Semua terasa hampa. Ada rezeki berhaji sama Mas Anam tahun 2008. Pokoknya saya di situ, ayo Yang berdoa di itu multazam gitu kan. Barangkali dikabulkan kalau kita pengen punya anak. Kamu bilang dong kita punya anak gitu, anaknya laki-laki ganteng gitu. Iya katanya. Ayo berdoa sama-sama. Ya udah, setiap pagi itu kita ke multazam. Habis sholat tuh muter ke multazam lagi, doa di pas di pintu Ka'bah, kalau bisa berdoa minta anak. Kita proses bayi tabung yuk gitu. Di sini iseng-iseng aja, ntar nggak jadi lagi kata Mas Adam. Entahlah nggak jadi juga nggak apa-apa, kan namanya coba-coba. Ya udah ayo gitu. Akhirnya dengan persetujuan dokter, aku dan Mas Adam suruh milih, karena aku itu ada miom sama kista. Dikasih tahu sama Mas Adam, kenapa Mbak Inul nggak bisa punya anak selama ini, tuh ada kista dan miom yang ada di pintu rahim, di jalan menuju rahim, jadi tidak sampai itu gitu.
si S tadi tuh nggak sampai, jadi ya nggak jadi gitu. Oh gitu ya. Nah sekarang gimana? Kalau inseminasi kita 50-50, tapi kalau mau bayi tabung bisa Pak? Arti Ivan bagi saya itu segala-galanya. Hati Inul itu juga segala-galanya buat saya karena adalah perjuangan. Bagian dari perjalanan hidup saya. Usaha Inul dan Adam membuahkan hasil. Program bayi tabungnya menjadi jalan lahirnya Yusuf Evander Damares pada 19 Mei 2009. Meski rumah tangganya sempat pula diguncang kabar orang ketiga yang mengaku sebagai selingkuhan Adam, pasangan ini tetap kokoh hingga hari ini. Dan Inul adalah satu dari sedikit selebriti, khususnya penyanyi dangdut, yang berhasil mengukuhkan karir musiknya seraya mengembangkan bisnis yang tidak kecil. Inul istri saya mudah-mudahan dengan apa yang sudah kita capai semuanya, termasuk juga anak kita, tetap menjadikan Inul seperti apa yang saya kenal dari pertama kali. Sukses selalu ya nak ya. Sadar, selalu sadar bahwa apa artinya Tuhan memberikan kamu hidup untuk apa. Kalau itu sadar, maka Tuhan akan membimbingmu. Makanya bukakan selalu mata dan mata hati hamba, ya Tuhan, agar hamba bisa berjalan di jalan yang seperti Kau kehendaki, dengan tuntunanmu, dengan ridhomu, dan dengan segala keajaiban. Nul, tidak sia-sia kamu menjadi artis dan kamu masih akan terus. Saya bahagia bisa sempat kenal dengan kamu. I love you. Bapak minta kamu tetap sholat katanya gitu. Sampai hari ini saya sholatnya juga masih bolong-bolong kadang-kadang. Itu yang belum bisa saya penuhi. Makanya semakin saya bertambah umur, kalau bisa yang saya minta bukan tambah kaya, tapi kalau bisa ibadahnya yang kaya.